Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara hari ini. Hari di mana Tuhan masih mengasihi dan menganugerahkan segala yang terbaik yang kita dapat nikmati bersama orang-orang yang kita kasihi. Sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika kami masih menyaksikan anugerah-Mu berlaku atas kami, sebuah kehidupan yang indah. Sekalipun kami masih berada di berbagai macam persoalan, masalah, beban, dan tekanan kehidupan, kami tahu penyertaan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa bagi kami. Untuk itu mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Olehnya kami dapat mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, kita masih melanjutkan kebenaran firman Tuhan minggu yang lalu. Bagaimana orang-orang yang memiliki kehidupan yang terkonsentrasi adat-adat Yahudi, Kristen yang berkeyahudian. Jadi saudaraku, orang Kristen yang keyahudian ini adalah mereka yang kerasukan oleh adat-adat asing. Adat-adat di mana Alkitab pertama kali berasal, yakni kebudayaan Yahudi. Dan akibatnya kita mengerti minggu lalu bahwa orang-orang Yahudi keras kepala, orang-orang Yahudi mereka tegar tengkuk, tidak mau diproses oleh Tuhan, sehingga mereka seringkali berbantah-bantah dengan Tuhan, bersungut-sungut akan keberadaan hidup mereka. Mereka tidak sadar mereka sedang diproses oleh Tuhan, tetapi mereka selalu protes kepada Tuhan. Hidup ini proses, jangan terlalu banyak protes. Oleh sebab itu saudara, kita kembali bahwa hidup ini harus berserah kepada Tuhan. Thy will be done. Kehendak-Mu yang jadi. Kita belajar dari Yesus Kristus sebagai orang Yahudi asli yang berserah kepada Bapaknya. Kehendak-Mu yang jadi. Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak bersungut-sungut dalam menjalani proses karya keselamatan. Saudara, kita belajar kepada satu pribadi, yakni Paulus, orang Yahudi asli. Dia mengatakan dalam hidupnya bahwa dibanding pengenalan akan Tuhan Yesus, segala kebanggaan, segala kesuksesan, segala pengetahuan keyahudiannya itu bagaikan skubalon, adalah kotoran tinja, sesuatu yang sangat-sangat najis. Oleh sebab itu kekristenan yang seringkali kerasukan adat Yahudi harus sadar, engkau sedang berkubang di tengah-tengah kotoran, di tengah-tengah skubalon. Sehingga Paulus mengatakan dengan jelas bahwa hidup Paulus hanya berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Dan dia bisa berkata seperti Yesus, Thy will be done, kehendak-Mu yang jadi. Dia ingin mengatakan bahwa hidupku bukan lagi aku, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama yang kita belajar minggu yang lalu. Hal ini saya ungkapkan bukan berarti saya sedang menggerakkan antisemitis, anti-Yahudi. Saya adalah salah satu orang yang memiliki pekerjaan sebagai tour leader, sebagai guide tour Israel.
sebagai pembimbing rohani di Israel. Tidak kurang 35 kali saya ke Israel, dan saya sangat bergairah untuk banyak hal yang ada di Israel. Saya bergairah tentang sejarah Yahudi. Saya sebagai pengajar bahasa Ibrani, saya memahami betapa dahsyat hal-hal yang bernuansa Ibrani. Tetapi kita tidak boleh mendewakan lebih daripada Yesus. Kita tidak boleh mengagungkan lebih daripada Yesus atau mengkultuskan. Kita kembali mengimport keyahudian di dalam kekristenan. Kita tidak bisa mengibranikan orang-orang Kristen. Seolah-olah ketika istilah-istilah Yahudi kita ucapkan, ada sebuah kebanggaan, ada sebuah nilai, ada sebuah value bahwa kita ini punya sesuatu yang lebih daripada Kristen-Kristen yang lain. Dengar, Paulus mengatakan itu seku balon. Engkau sedang mengatakan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Apabila kebudayaan, apabila bahasa, apabila segala sesuatu yang bernuansa keyahudian engkau anggap lebih tinggi, lebih berharga, lebih bernilai daripada Yesus sendiri. Saudaraku yang kekasih, kita perlu memahami dengan pasti. Memang kita harus belajar, kita harus mengerti. Karena cikal bakal kekristenan ada di sana, ada benang merah, tetapi itu sebatas pengetahuan, sebatas pengenalan perjanjian lama untuk melihat ke dalam perjanjian baru dengan jelas. Oleh sebab itu kita juga sadar bahwa gereja berdiri, gereja ada karena penolakan orang-orang Yahudi akan keselamatan itu. Oleh karena orang-orang Yahudi menolak keselamatan, menolak Yesus sendiri, maka keselamatan itu mengalir, tercurah kepada bangsa-bangsa. Matius 15 ayat 24, Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sederhana sekali saudaraku yang kekasih. Dan dia nyatakan itu kepada seorang wanita yang sedang meminta pertolongan, wanita Kanani, wanita di luar Israel. Di luar Israel itu dianggap anjing, dianggap binatang, karena memang umat pilihan hanya Israel. Di luar Israel itu goyim, di luar bangsa Israel itu kafir, di luar orang-orang Yahudi itu tidak dipilih. Dan Yesus juga menekankan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang di tengah Israel. Tetapi wanita itu berkata kepada Yesus bahwa seekor anjing itu juga makan remah-remah dari meja tuannya. Yesus menyatakan dengan pasti tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Kebenaran itu bagi anak-anak Israel. Firman itu untuk orang-orang Yahudi. Roti kehidupan memang untuk orang-orang pilihan, tidak layak untuk anjing. Tetapi wanita itu mengatakan dengan kerendahan hati bahwa orang-orang Kanani, orang-orang Yunani, orang-orang dunia yang lain, atau orang Indonesia termasuk di dalamnya, secara tersirat wanita itu ingin mengatakan juga makan remah-remah dari kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus berkata, "You faith is great," imanmu itu besar. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena penolakan bangsa Israel ini, keselamatan mengalir kepada bangsa-bangsa. Keselamatan itu terjadi dan gereja menerimanya. Yohanes pasal 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Karena ketidakpenerimaan akan Kristus Yesus inilah, maka bangsa-bangsa dapat memiliki anugerah keselamatan yang begitu besar dan luar biasa. Haleluya, saudaraku, gereja kembali menyatu dengan Tuhan. Gereja menyatu dengan Allahnya karena Israel, Yahudi itu menolak keselamatan.
Roma pasal 11 ayat 17 mengatakan kepada kita secara nyata dan luar biasa. Paulus ingin katakan kepada kita, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Saudara, jadi kita itu dicangkokkan, dijadikan satu dengan pohon zaitun itu. Itulah identitas gereja. Jadi saudara, semua aksesoris, semua jabatan, semua yang terbaik yang diberikan kepada bangsa Israel diberikan secara cuma-cuma, gratis oleh Yesus kepada kita. Kita sudah dibebaskan dari neraka dan kemudian kita diberi sebuah kerajaan. Itu sebuah kemenangan yang luar biasa, sudah dibebaskan dari neraka, kemudian kita diberi sebuah kerajaan. Semua yang ada di Israel diberikan kepada kita. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imam yang terrajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pegang erat-erat apa yang Yesus berikan kepada kita. Dia tidak memberikan seperti kepada bangsa Yahudi seluruh hukum-hukum. Dia memberikan kepada orang Yahudi seluruh aturan-aturan supaya mereka hidup benar. Dikasih tahu ada yang namanya hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah kuasa dosa, kata Paulus. Melalui Taurat itu orang mengenal dosa. Jadi ada kutuk Taurat. Kutuk Taurat itu adalah kalau orang tidak melakukan Taurat terkutuk. Orang yang melakukan Taurat tetap hidup di dalam dosa. Yesus tidak memberikan 10 hukum itu kepada kita. Yesus sudah menjalani 10 hukum itu, dan kebenaran, kuasa, kemenangan dari menjalankan 10 perintah Tuhan itu diberikan kepada kita. Jadi Yesus datang dan berdiri kepada kita. Dia tidak berkata bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung dan menyembah, jangan lagi kamu menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, kuduskan hari Sabat. Dia tidak berikan itu sama sekali. Dia berdiri di hadapan kita. Dia berkata kepada kita, dosamu sudah diampuni, aku angkat engkau sebagai anak, aku angkat engkau sebagai umat pemenang, aku angkat engkau sebagai imamat rajani, engkau orang yang dikuduskan, engkau ahli waris kerajaan Allah. Ada begitu jabatan banyak luar biasa. Ada begitu hal-hal yang indah Tuhan berikan kepada kita. Dia tidak memberikan lagi berbagai macam aturan-aturan yang jelimet, aturan-aturan yang melambangkan tentang keselamatan. Keselamatan itu sudah ada, diberikan kepada kita. Mengapa kita bingung kembali ke Taurat lagi, kembali ke hukum lagi? Ibarat rumah, hukum Taurat itu adalah kerangkanya, desainnya. Kalau orang sudah membuat desain, membuat kerangkanya begini dan rumahnya sudah dibangun, betapa bodohnya kita selalu melihat kerangkanya. Kita tinggal masuk di rumah itu, kita tinggal menikmati bangunan yang begitu indah. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Maka di sana dikatakan Ibrani 35, jangan dilepaskan keselamatan itu, pegang erat-erat, sebab besar upah yang menantinya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa indah ketika kita menyadari kebenaran ini. Untuk apa kita menikmati kehidupan yang keyahudian? Kita kerasukan, kita menganggap bernilai bila kita memandang kembali kerangka. Ketika kita memandang lagi desain, sementara rumah
dalam perjanjian baru, keselamatan itu sudah terjadi dalam hidup kita. Saudaraku dengar, indah sekali. Saudara tentu masuk dalam sebuah kerajaan. Saudara tidak bisa menggunakan pakaian yang biasa. Saudara harus menggunakan pakaian kerajaan. Identitas saudara bukan lagi identitas sebagai orang biasa. Oleh sebab itu, orang percaya diberi satu identitas. Kita bukan lagi pecundang, tapi kita pemenang. Maka orang-orang yang dibaptis biasanya memiliki nama. Nama saya Bakti Sarono ketika lahir, tetapi ketika dibaptis ada kata Timotius. Artinya nama itu memiliki makna. 1 Samuel 25 ayat 25 mengatakan bahwa seperti namanya demikianlah ia. Nama itu diharapkan bisa mempengaruhi kehidupannya. Nama itu diharapkan bisa membuat seseorang berubah. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu memberikan nama anak-anaknya dibaptis, jangan sembarangan. Saya punya murid namanya Eloi Eloi lama sabatani. Menyebutkannya juga enak sih. Nama Eloi Eloi lama sabatani. Tetapi itu mah nama bukan sebuah nama. Itu adalah jeritan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada yang kasih nama Pontius Pilatus. Siapa Pontius Pilatus? Pontius Pilatus adalah orang yang memberikan keputusan menyalibkan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, identitas baru itu penting sekali. Identitas baru itu perlu disadari. Karena kita itu sudah benar-benar ciptaan baru. Bukan yang jauh, tapi kita sudah menjadi orang dekat. Bukan orang luar, tetapi kita sudah menjadi orang dalam. Kalau menjadi orang dalam itu indah sekali, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bukan lagi menjadi orang berada dalam kegelapan, tetapi kita berada dalam terang yang ajaib. Oleh sebab itu, saudaraku, kita diangkat menjadi anak. Bukan sekedar anak kesayangan, tetapi anak kesukaannya Bapa. Kalau anak kesayangan itu bisanya hanya menuntut, anak kesayangan itu bisanya hanya minta, anak kesayangan itu bisanya hanya dimanja, anak kesayangan itu bisanya hanya menyenangkan diri sendiri. Tetapi kalau anak kesukaan itu harus mampu menyenangkan Bapaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kebenaran ini penting untuk kita nikmati. Kebenaran ini penting. Mari kita memiliki sebuah kehidupan yang berbeda, kehidupan yang baru. Kita tidak lagi hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam kemarahan, hidup di dalam kebencian, hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan. Hidup model-model ini tidak berada di dalam kerangka dan rencananya Allah. Masuklah dalam rencananya Allah. Seperti bangsa Israel, bangsa Yahudi dimasukkan rencana Allah, tetapi dia mencoba keluar. Dia mencoba menolak rancangannya Tuhan. Mengapa demikian? Karena memang mereka keras kepala melarikan diri dari panggilan yang sebenarnya. Umat pilihan itu menolak rajanya, menyalibkan rajanya, dan kemudian mereka terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Hukuman mereka dibuang ke Babel, Media Persia, dijajah Yunani, dijajah Roma, dan ada begitu banyak hal-hal yang sangat mengerikan, dibantai, diholocaust oleh Nazi Jerman. Karena apa? Karena
penolakan itu, seperti Adam dan Hawa menolak rencana Tuhan dalam kehidupan yang indah di Taman Eden. Dia berkata bahwa segala makanan atau buahan boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Malah justru yang satu itu dinikmati dan membuat orang-orang jatuh dalam dosa, dan generasi Adam pertama memiliki kehidupan yang sudah jauh daripada Allah. Saudara dengar, masuklah dalam kerangka rencana tatanan ilahi, tatanan Allah, menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus, ciptaan baru, menjadi orang-orang yang diperbarui hari demi hari dari perkataan, pikiran, bahkan niat sekalipun sudah menjadi baru, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab mencatat dengan jelas, kita itu Kristus-sentris, bukan Yahudi-sentris. Kalau Yahudi-sentris, maka Alkitab mencatat sunat yang benar, sunat yang dikehendaki oleh Allah adalah sunat hati. Sunat hati itu apa? Perubahan dari dalam. Perubahan dari dalam. Oleh sebab itu, kalau perubahan dari dalam, kita kekristenan tidak membentuk satu aksesoris jasmani. Kita tidak mempertontonkan budaya-budaya rohani yang ada sebagai manifestasi gambaran daripada adat-adat Yahudi. Semua. Tetapi kita sedang membangun anatomi spirit kita melalui kuasa Roh Kudus yang Yesus berikan kepada kita. Kalau kita masih berkeras, kalau kita masih juga nekat melakukan seperti apa yang Yahudi katakan, ucapkan, kita mencontoh sepenuhnya, maka kita akan menyalibkan Yesus yang kedua kali. Yesus sendiri dalam perjalanan hidupnya, dia memberikan contoh tentang penggarap-penggarap dalam Matius 21 ayat 33-40. Ketika masa panen itu, majikan mengirimkan orang-orangnya. Orang-orang pekerja itu dianiaya dan dibunuh, dilempari batu. Maka majikan itu berkata, anakku sendiri akan datang. Anakku sendiri akan menjumpai para penggarap-penggarap ini. Penggarap-penggarap ini ketika dia melihat anaknya, maka penggarap itu berkata, ini anaknya, ini ahli waris. Maka mereka membunuh. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kekerasan hati orang-orang Yahudi seperti inilah termanifest dalam perkataan dan perbuatan. Tidak ada pembaruan. Kebenaran itu tidak mendarat dalam tingkah laku. Kebenaran itu tidak mendarat di dalam hari-hari. Kebenaran itu merupakan konsumsi otak. Kebenaran itu merupakan konsumsi perdebatan. Kebenaran itu merupakan konsumsi untuk diucapkan saja. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka begitu keras. Siapapun dia lawan. Matius 7 ayat 25 mengatakan, seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Dampak daripada kekerasan hati ini tidak termanifest dalam kelakuan yang terjadi dalam pemberontakan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari sebuah kebenaran yang penting sekali. Sehingga Yesus berdiri dan Yesus sangat menjadi orang-orang yang bertentangan dengan orang-orang Farisi. Dalam Matius pasal 23, saya akan membacakan kepada saudara kritik yang begitu pedas dari ayat 9.
yang disampaikan kepada orang-orang Farisi, yakni orang-orang Yahudi yang tahu kebenaran, orang-orang Yahudi yang mengerti firman, orang-orang Yahudi yang selalu belajar Alkitab. Yesus berkata, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Jadi pemimpin utama Mesias, bukan pemimpin utama imam besar. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena barang siapa bersumpah demi mezbah itu, bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Saudara, masih begitu banyak ayat-ayat di mana kemarahan Yesus diungkapkan sedemikian rupa. Kemarahan Yesus yang luar biasa itu menunjukkan bahwa tokoh-tokoh agama, orang-orang yang seringkali ngomong firman, orang-orang yang seringkali berdiri di mimbar-mimbar, orang yang seringkali berada di bait Allah, tidak menunjukkan sinkronisasi dengan tindakan dan perbuatannya, perkataannya dan kelakuannya sejauh timur dari barat. Dia memiliki 2 muka. Muka yang pertama begitu suci, begitu benar, seolah-olah menjadi orang yang panutan, menjadi orang-orang yang dicontoh sedemikian rupa. Tetapi di balik kehidupan itu, saudaraku yang kekasih, saudara tahu mereka orang-orang yang munafik. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang agamawi, orang-orang yang ahli surga. Farisi sendiri memiliki arti orang yang menjelaskan, atau orang yang bisa menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kebenaran. Jadi orang Farisi ini memiliki latar belakang di dalam Daniel 5 ayat 25 sampai 38, bagaimana Belsasyar dihukum oleh Tuhan ketika mereka menggunakan seluruh perabotan bait Allah, dan kemudian perabotan itu sungguh-sungguh dipakai untuk mabuk, dipakai untuk hal-hal yang najis dan kotor. Maka Tuhan marah, ditulislah mene-mene tekel ufarsin. Ufarsin itu loh, Farisi itu loh. Mene-mene tekel ufarsin itu ditimbang-timbang, diukur-ukur, tapi tidak memiliki bobot apapun.
bobotnya itu tidak ada, sehingga bobotnya itu ringan, maka dibuang oleh Tuhan. Berapa lama saudara jadi orang Kristen? Berapa lama saudara melayani? Berapa lama saudara melakukan hal-hal kegiatan prosesi kehidupan rohani? Menit-menit tekel ufarsin nanti ditimbang oleh Tuhan. Ini bukan timbangan sesudah kematian. Ini ditimbang hari demi hari. Adakah berbobot? Apakah uangmu itu bisa dinikmati oleh banyak orang? Apakah waktumu bisa diberikan begitu banyak orang menikmati? Apakah perkataanmu bisa menguatkan orang? Apakah hidupmu bisa menjadi berkat begitu banyak orang? Saudara, kita masih mengaku bahwa kita berdoa. Tapi seberapa banyak doa kita? Pertanyaannya. Kita mengaku kita masih dipimpin Roh Kudus. Tapi sejauh mana kita dipimpin Roh Kudus? Kita masih berkata bahwa saya membaca Alkitab, saya merenungkan firman Tuhan. Pertanyaannya seberapa banyak? Kalau orang makan bisa menjilat, mengunyah, dan menelan. Apakah kita dalam tahapan menjilat atau kita sudah mengunyah? Apalagi kita juga sudah menelan. Menit-menit tekel ufarsin ini adalah gambaran kehidupan yang begitu lama di dalam Tuhan, tapi tidak memiliki karya apapun. Kalau ngomong kebenaran pinter, kalau ngomong soal doa hebat, kalau ngomong soal debat pasti menang. Karena apa? Farisi. Tapi kalau dinilai kehidupan hari demi hari, minus, di bawah KKM kalau anak-anak sekolah. Kenapa? Karena pengetahuannya itu tidak mendarat dalam kehidupan, hanya mendarat di otak sebagai orang-orang yang ngerti kebenaran, tidak harmoni dengan kehidupan, tidak senada. Kalau saudara main musik dalam satu grup, kalau keyboardnya A, gitarnya pasti A, bassnya pasti A. Satu nada. Tidak mungkin dalam satu permainan musik band, nada gitar A, bass B, keyboard C, dan yang lain-lain ngaco. Ritme ketukannya juga harus sama, 4/4, 4/4, 4/4 semua. Tidak ada yang ngaco, itu baru harmoni terjadi. Nggak ada yang musiknya sudah semuanya rapi, semua nada A, semua pakai semacam orkestra, semuanya lengkap, menggunakan nada A, sementara penyanyian nada C. Maka kekacauan akan terjadi, tidak ada sinkron. Sebenarnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga demikian. Harus ada sinkron, harus ada kesamaan. Saudara, zaman sekarang itu zaman mega digital. Sinkronisasi itu penting sekali. Sehingga kita mengerti pasti kalau orang main PC biasanya main Windows. Kalau Apple biasanya iOS. Beda. Nggak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan harus dibelah dua. Ini sendiri, ini sendiri. Kadang-kadang iOS tidak bisa baca Android. Android yang tidak bisa baca. Karena apa? Nggak sinkron. Kalau dibutuhkan sinkron, kalau bisa sinkron, harus butuh software yang lain. Dan itu pun juga sulit. Saudara, kita harus sinkron perkataan kita, kebenaran yang kita miliki harus senada juga dengan tingkah laku dan perbuatan. Nggak bisa enggak itu, saudara. Dan itu harga mati dan nggak bisa ditawar-tawar. Hidup serupa Kristus itu hanya terjadi oleh pimpinan Roh Kudus. Bukan seenaknya sendiri, saudaraku. Membangun anatomi spirit kita, itu hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, saudara, yang terakhir, Alkitab mencatat sunat yang benar itu tidak lahiriah tetapi batiniah. Artinya, saudaraku yang kekasih, untuk membangun anatomi spirit itu, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa sunat yang sebenarnya adalah sunat hati. Ulangan 30 ayat 6
mengatakan kebenaran kepada kita, dan Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir, Alkitab mencatat bahwa kita harus memiliki sunat hati. Sunat hati artinya tidak boleh ada kekotoran, tidak boleh ada kenajisan, tidak boleh ada sesuatu sedikit pun yang jahat di dalam diri kita. Kesucian itu tidak hanya menyangkut soal perjinan, percabulan, hal-hal yang najis, tetapi sikap hati kita tidak bisa menjahati orang. Sifat jahat itulah yang membuat Tuhan turun. Ketika bangsa Israel diperlakukan jahat oleh Mesir, maka Tuhan memanggil Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut dari bangsa Israel. Aku telah mendengar, aku telah melihat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Mesir kepada bangsa Israel." Ketika kita berlaku jahat terhadap orang lain, ketika kita memperlakukan orang tidak adil, dengar, tidak adil. Saudara bisa terjemahkan lagi tidak adil. Berikanlah kepada orang yang layak menerimanya. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, membuat Tuhan murka. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita lihat sikap hati kita. Apakah ada kejahatan? Kejahatan sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak sangat indah di mata Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, jangan Yahudi sentris. Tuhan mengatakan bahwa orang-orang pilihanku telah memberontak kepadaku. Mereka berlaku jahat, mereka berlaku hal-hal yang najis dan kotor, dan itu adalah kejahatan yang sebenarnya. Memang kita melihat banyak orang tidak lagi berzina, orang lagi tidak beristri dua, orang tidak selingkuh. Itu bagus, tetapi dia jahat terhadap orang, memandang orang lain rendah, memandang sebelah mata, meng-underestimate, karena dia terlalu overconfident, sehingga dia terlalu percaya diri dan memandang sebelah mata orang lain. Kalau dia melihat bahwa orang lain tidak menggunakan baju yang dia pakai, bahwa dia bajunya branded, tasnya branded, melihat orang lain bajunya baju pinggir jalan, baju kain Tanah Abang, direndahkan, itu pakaian mbak-mbak, pakaian pembantu, maka tidak lagi mau akrab, tidak lagi mau dekat. Itu kelompok orang-orang miskin. Kalau ini kelompok sultan, kelompok orang-orang tajir, kelas jet set, kelas borju, saudara jahat. Saudara telah memperlakukan ciptaan lain lebih rendah dari saudara. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bangkit. Orang-orang Yahudi telah menolak Tuhan, dan jabatan itu diberikan kepada kita. Mari kita bangun hidup di dalam kebenaran Allah. Kita membangun sebuah kerajaan Allah dalam kebenaran. Ada track record kebenaran di dalam diri kita. Anggap saja kebenaran yang saudara lakukan satu batu bata, satu batu bata. Maka kerajaan itu akan terbangun. Di samping itu, kita membangun anatomi spirit kita. Ketika kita menjumpai Tuhan, maka kita dapat menikmati bahwa anatomi spirit kita terbentuk dengan sempurna. Kiranya Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bangkitkan kami untuk kami hidup dalam kebenaran. Kami membangun kerajaan Allah dan hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat membangun anatomi spirit kami seperti Kristus. Kami tidak lagi menjadi Yahudi sentris, tetapi kami menjadi Kristus sentris. Olehnya kami menjadi umat pilihan gereja Tuhan, bait Allah yang hidup. Terima kasih, kami memuji Tuhan. Kau berkati setiap anak yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, saya bersyukur saudara telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya bersuka ketika saudara like, subscribe, dan komen. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara, haleluya, amin.